Ya. Hai, nama saya Lucy Indrawati Susantono. Saya lahir di Denpasar, Bali, Indonesia, tanggal 2 Desember 1962. Anak keempat dari 5 bersaudara. Ayah saya Bapak Sumaji almarhum Bapak Sumaji Karto Hamijoyo, Ibunda almarhumah Lestari Sumaji Binti Segondo. Suami Dr. Insinyur Bambang Susantono, MCP MSCE, lulusan UC Berkeley, California, United States. Pekerjaan suami sekarang Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan usianya akan 49 tahun. Anak ada 2, putri-putri. Yang pertama adalah Nurul Parameswari Susantono, umur 20 tahun, mahasiswi semester kelima di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Sedangkan yang kecil umur 18 tahun, baru masuk semester pertama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dua-duanya adalah anak yang sangat aktif dan mandiri. Alhamdulillah, insya Allah terus begitu. Untuk riwayat kehidupan, riwayat pendidikan mungkin ya, riwayat pendidikan ya. Saya SD PSKD Kuitang 6 di Jakarta tahun 76, kemudian SMP Negeri 12 Jakarta tahun 1979, kemudian SMA 70, ini yang populer, SMA 70 tahun 82 lulus, dan kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Indonesia tahun 82 sampai tahun 86. Saya adalah angkatan pertama yang menikmati sistem semester di kampus. Jadi dengan 4 tahun selesai, kemudian kami melanjutkan untuk mengambil master program di San Francisco Management Science Institute 9798, dan disambung dengan di University of San Francisco saya mengambil program Master of Law untuk kelas tahun 98. Begitu kira-kira riwayat singkat, kira-kira apa yang bisa, informasi yang bisa dilanjutkan? Barangkali Ibu bisa ceritakan tentang kegiatan Ibu saat ini. Sorry. Kegiatan saya saat ini adalah yang utama adalah selaku istri dari suami yang kebetulan sedang mendapatkan amanah sebagai Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di mana jabatan tersebut memberikan konsekuensi kepada istri untuk menjadi anggota dari suatu organisasi yang dipimpin oleh Ibu Negara, namanya Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, dan kami kebetulan di situ dipercaya untuk memegang humas, ya, hubungan masyarakat. Dan apa saja Bu kegiatannya Bu? Mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Banyak sekali kegiatannya. Dari kegiatan Ibu Negara ini diawali tahun 2004 ketika terjadi bencana alam tsunami. Itu 3 hari setelah bencana alamnya tanggal 26 Desember seingat saya tahun 2004, dan kemudian 3 hari kemudian lahir SIKIP, dan itu dimulai dengan Indonesia Peduli, di mana Ibu Negara mengirimkan bantuan pada saat itu, dan kemudian program-programnya berlanjut dengan kegiatan itu. Lahirlah di situ pilar Indonesia Peduli. Nah, jadi di sini di SIKIP-nya ada 5 pilar. Pertama Indonesia Peduli, kemudian lahir berikutnya adalah Indonesia Pintar, di mana kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan itu diberikan program-program yang ditujukan khusus kepada mereka yang memang sangat-sangat memerlukan untuk pendidikannya, peningkatan pendidikan. Apakah itu di Aceh maupun di daerah-daerah yang remote area, daerah-daerah terpencil yang terluar atau yang sulit terjangkau. Kadang-kadang memang ada daerah yang dekat dengan Jakarta tapi tetap sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu ada program Indonesia Pintar, di mana ada mobil pintar, kapal pintar, ada motor pintar yang fungsinya masuk ke dalam. Oleh karena itu program ini termasuk ada rumah-rumah pintar juga. Oleh karena itu program ini kadang-kadang tidak terlihat oleh kasat mata. Kenapa tidak? Karena tidak ada di ibu kota. Di ibu kota ada, tetapi tidak terlalu banyak karena memang program ini banyak diakses di daerah-daerah yang jauh dan remote area. Kemudian selanjutnya ada program Pilar Indonesia Sehat.
Nah, di Pilar Indonesia Sehat ini lebih kepada meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Jadi di mana bangsa sehat, negara kuat. Nah, itu motonya. Nah, setelah itu ada pilar lagi yang menekankan kepada program Indonesia Hijau. Nah, di situ gerakan tanam dan pelihara oleh perempuan itu sangat diintensifkan sehingga jutaan miliaran pohon-pohon ditargetkan untuk ditanam di Indonesia untuk periode beberapa tahun ini, dan itu nampaknya memang berhasil. Kita juga Sikip tidak cuma menanam tapi juga memberikan pendidikan di bidang lingkungan hidup, juga pemeliharaan sungai dan sebagainya. Kesadaran untuk bagaimana hidup bersih, hijau, cinta lingkungan, dan intinya adalah kualitas hidup yang lebih baik. Pilar yang kelima adalah Indonesia Kreatif. Ini kegiatan yang lebih mengutamakan kepada kreativitas. Ini awalnya adalah intinya sebetulnya pengembangan di Sentra Kria di Indonesia. Indonesia Pintar itu ada rumah-rumah pintar. Di situ ada kria-kria, nanti ada sentra-sentra, ada sentra-sentra. Salah satu di antaranya adalah sentra kria yang ditujukan untuk ibu-ibu yang ada di sekitar rumah pintar. Jadi mereka-mereka yang tidak unskilled itu diberikan keahlian, apakah menyulam, masak dan sebagainya, itu diberikan oleh program dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu ini. Jadi paling tidak mereka dengan keterampilan itu bisa memberdayakan diri. Memberdayakan diri, meningkatkan taraf hidup, kemudian menghasilkan uang, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Karena program Sikip ini pada intinya adalah Indonesia Sejahtera. Base-nya ada 5 pilar tadi. Berharap itu semua berjalan sukses. Insya Allah menuju Indonesia sejahtera. Sejauh ini bagaimana Bu peran perempuan di kegiatan Sikip ini sendiri, Bu? Dari masyarakatnya sendiri, Bu, bagaimana tanggapan mereka? Masyarakat sangat antusias ya dengan kegiatan ini, di mana ada rumah pintar. Di situ biasanya menjadi kalau misalnya gula itu semut itu mengerubungi. Jadi benar-benar mereka anak-anak haus akan pendidikan dan sebagainya. Jadi memang kita di lokasi-lokasi yang memang terpencil jauh dan di pedesaan, di pedalaman. Jadi begitu ada ditempatkan di sana, mereka biasanya sangat-sangat antusias. Tidak cuma anak-anaknya, termasuk orang-orang tua yang wanita-wanita, perempuan-perempuan Indonesia yang merasakan ada manfaatnya. Itu kita lihat dengan kasat mata bahwa mereka sangat-sangat berminat. Kita punya 3 desa sejahtera. Ada 3 desa sejahtera yang merupakan binaan Sikip. Yang pertama adalah di Hargotirto. Di Hargotirto itu di Yogyakarta. Kemudian yang juga ada di Jawa Barat itu di daerah sekitar Sukabumi, Cikle. Terus yang terakhir ada di Tanjung Pasir, itu ada di Tangerang. Jadi di situ program-program kita dibuatkan dalam bentuk satu program yang komprehensif yang dimonitor terus oleh Sikip, bagaimana mengembangkan desa itu dari sangat tidak sejahtera menjadi meningkat taraf hidupnya. Jadi yang dari desa binaan ini menjadi prototip gitu yang mungkin bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Dengan harapan desa-desa lain sekitarnya atau masyarakat yang bisa menjangkau informasi itu meniru dan membuat desa-desa sejahtera dengan mencontoh apa yang mesti dilakukan di desa itu untuk meningkatkan taraf hidup. Pasti. Insya Allah. Kemudian selain itu apa Ibu kegiatannya dari tadi Sikip ya Ibu ya? Ya. Kemudian ada lagi kegiatan itu kebetulan kegiatan saya sebagai istri dari suami yang kebetulan Wakil Menteri Perhubungan. Namun demikian saya sendiri adalah seorang profesional, saya adalah seorang lawyer, kebetulan masih terus bisa mampu menyisihkan waktu sebagai legal counsel, sebagai advokat pengacara. Kebetulan saya juga menjadi anggota beberapa organisasi seperti di himpunan konsultan hukum pasar modal, dan juga ada beberapa yang lainnya. Dan saya masih aktif juga bersidang di pengadilan untuk dalam konteks kasus-kasus yang meminta kami untuk
memberikan pendampingan bantuan hukum. Juga yang utama adalah di dalam bidang korporasi ya. Itu legal counsel lah, itu hari-hari kami masih laksanakan. Dan di samping itu selain sebagai lawyer juga saya masih menyisihkan waktu untuk mengajar sebagai dosen untuk strata 2 untuk program MBA di SBM ITB dan juga di Swiss German University. Yang kedua sekolah itu, sama satu lagi, strata 2 juga di Universitas Indonesia. Oh, gitu ya. Ya, kalau Universitas Indonesia kita harus berbahasa Indonesia, tapi kalau di 2 sekolah yang lainnya harus wajib berbahasa Inggris karena itu program itu lebih memberikan kepada mahasiswanya nuansa sekolah internasional sehingga mahasiswanya dan guru dan semua yang berada di sekolah di kampus itu harus berbahasa Inggris. Dan itu apa mata kuliah yang diberikan Ibu? Business law, hukum bisnis. Ya. Gitu. Karena saya memang bidangnya itu, jadi saya tidak memberikan selain hukum bisnis. Dan dari itu menarik sekali Bu, jadi dari satu mengurusi kria dan segala macam itu Bu ya dengan sikap, kemudian yang satu lagi bersidang, kemudian ini kan suatu hal yang colorful gitu ya, penuh warna ya Bu ya dari kehidupan Ibu ya. Sangat. Kemudian selain itu apa Bu? Jadi yang kalau Ibu bisa komentari gitu ya, yang kegiatan 2 kegiatan yang ini aja sudah memperkaya gitu ya. Selain itu masih ada lagi, saya adalah ibu dari 2 orang anak yang harus saya urusi, suami dan anak di rumah. Juga kegiatan yang masih tetap merupakan core duty saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Yang harus saya dahulukan adalah suami dan anak-anak. Itu satu proses yang kami dari muda, dari kecil, dari anak-anak masih kecil hingga dewasa berproses terus sampai sekarang menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri juga. Nggak tahu ya, mungkin mencontoh karena waktu mereka balita kebetulan saya dan suami sedang sekolah S2 di Amerika, sehingga mereka mencontoh dan meniru dan bawaan mereka berkesinambungan sampai sekarang menjadi anak-anak yang mandiri. Jadi alhamdulillah kebetulan sekali ada manfaatnya juga. Jadi mereka balita, kami sekolah, jadi mereka melihat mirroring dengan apa yang kami lakukan, mereka juga berkegiatan yang sama. Di samping itu masih ada lagi kegiatan sosial yang lain. Saya alumni Fakultas Hukum UI, ada punya kegiatan sendiri 30 tahunan, kemudian alumni SMP 12 Jakarta, dan banyak kegiatan organisasi, kumpulan-kumpulan yang masih saya terus keep in touch dengan teman-teman. Banyak sekali. Dan apa yang Ibu bisa katakan dari semua itu? Mungkin yang kegiatan Ibu itu yang Ibu katakan bahwa saya suka sekali dengan semua kegiatan Ibu, dan itu yang membuat Ibu terus energis gitu ya, terus bersemangat gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa mengatakan mungkin satu-satunya ada satu kata yang bisa saya ingat adalah rasa bersyukur ya. Dari semua itu alhamdulillah semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa, bahwa itu semua adalah anugerah yang saya alami, saya peroleh. Itu semua saya rasa rezeki, berkah dari Allah. Saya cuma bisa bersyukur untuk itu. Kemudian kita bisa melanjutkan kemudian yang Ibu sejak kapan sih Bu Ibu mulai katakan Ibu kan awalnya dari sarjana hukum Ibu ya. Kemudian apakah itu merupakan passion Ibu dari awal atau bagaimana Bu? Mungkin Ibu bisa cerita tentang paling tidak pembaca atau pendengar gitu bisa tahu ya. Seperti itulah bagaimana untuk mencapai sesuatu gitu. Awalnya mungkin saya tidak bercita-cita untuk menekuni bidang hukum terus terang, karena memang pada saat saya masih SMA saya tidak dibekali banyak pengetahuan apa sih fakultas hukum, apa itu bidang hukum, apa yang dikerjakan. Saya tahunya cuma hakim sama jaksa, padahal bidang hukum itu sangat luas, apa yang bisa dilakukan juga sangat bervariasi. Mungkin insya Allah anak-anak muda sekarang lebih banyak mendapat informasi sekarang, tapi zaman saya it's a given.
situasinya seperti itu, dan waktu itu saya bercita-cita menjadi arsitek dan dokter gigi. Tapi si penmarum menunjukkan hasil saya masuk ke Fakultas Hukum, ya alhamdulillah kita terima, dan saya menekuni itu, alhamdulillah ternyata cocok ya, menarik sekali. Oleh karena itu saya selalu ingin bahwa anak-anak sekarang, anak muda sekarang dibekali pengetahuan, pembekalan mengenai apa sih bidang hukum itu, kenapa sih tertarik dan perlu untuk terjun ke bidang itu.